Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Nasihat, pentingnya para wa'id, pentingnya para tenaga medis jiwa yang mengobati ataupun men-screening, membuat diagnosa, mendiagnosa jiwa Anda. Itu karena seringkali Anda bermasalah namun Anda tidak tahu bahwa diri Anda bermasalah. Anda sedang sakit, padahal Anda merasa tidak ada sakit, tidak ada ancaman. Padahal fakta, data, semua menunjukkan bahwa Anda sedang sakit. Tidak merasa itu bukan bukti. Tidak merasa adanya dampak. Itu bukan jaminan bahwa Anda betul-betul tidak bermasalah. Karena kalau Anda sudah terus-menerus bergelimang dalam dosa, kemudian Anda masih juga merasa tidak bermasalah, maka pertanda jiwa Anda sudah mulai redup atau bahkan padam. Sehingga Nabi sendiri mengatakan, la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran. Tidak lagi bisa mengenal yang baik itu adalah baik, yang buruk itu adalah buruk. Illa ma usyribat min hawah, kata Nabi. Yang dia kenal hanya satu, selera dan nafsunya. Apa yang dia senangi, apa yang dia sukai, itulah yang baik. Selama itu tidak dia senangi, selama itu dia tidak suka, maka walaupun itu ayat Al-Quran, walaupun itu sabda Nabi SAW, akan dianggap itu adalah sebuah keburukan. Na'udzubillah. Ikhwatul iman, kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun Anda berada. Matinya jiwa, butanya mata hati, tulinya telinga jiwa kita, itu adalah dampak terbesar, hukuman terbesar yang Allah timpakan kepada pelaku dosa. Jadi jangan Anda mengira bahwa dampak terbesar dari dosa itu adalah ketika gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, perniagaan Anda bangkrut, peternakan Anda mati, kemudian pertanian Anda puson. Bukan, itu adalah dampak yang kecil. Dampak yang paling besar adalah padamnya hidayah dari jiwa Anda. Ketika orang-orang musyrikin, ketika orang kafir, mereka menentang dan terus menentang. Mereka mengingkari dan terus mengingkari ayat Allah. Menyelisihi dakwah Rasulullah SAW. Allah katakan, fatubi'at ala qulubihim. Jiwa mereka Allah tutup. Sehingga tidak lagi bisa menerima hidayah. Innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sejatinya bukan mata mereka yang buta. Sebagian orang merasa bahwa akan terancam bila matanya dia sedang sakit terkena debu atau terkena percikan batu misalnya, baru dia mengatakan apa dosa saya. Ketika dia mengidap satu penyakit yang berat, yang kronis, banyak orang berkata, apa dosa saya sehingga saya harus diuji dengan musibah yang berat semacam ini. Padahal musibah yang lebih berat dari itu adalah tatkala Anda tidak lagi benci ketika melihat maksiat. Anda tidak lagi berselera, tidak lagi bersemangat ketika diajak berbuat kebajikan. Ketika jiwa Anda adem ayem. Atau kata orang frigid, tidak lagi ada hasrat untuk berbuat kebajikan. Lihat atau mendengar azan dikumandangkan. Jiwa Anda biasa-biasa saja, tidak tergugah. Tidak segera rindu untuk bisa bergabung dengan hamba-hamba Allah yang bersujud, rukuk di hadapan Allah SWT. Bahkan Anda merasa bahwa masih banyak aktivitas yang belum bisa ditinggalkan. Anda bahkan segera menemukan 1001 alasan. Maka itu pertanda Anda betul-betul sedang bermasalah. Bagaikan Anda punya tabungan.
di satu rekening. Miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Di saat Anda butuh untuk mencairkan dana tersebut, tiba-tiba Anda lupa nomor PIN kartu ATM Anda. Atau tiba-tiba buku tabungan Anda hilang entah kemana. Atau tiba-tiba data di komputer bank Anda bermasalah. Sehingga Anda tidak bisa mengakses dana Anda. Maka saat itu Anda merasa terancam. Ketika Anda butuh, ternyata Anda tidak mendapatkannya. Maka Anda merasa terancam sehingga Anda merasa berdosa. Apa salah saya? Nomor PIN sudah benar yang saya masukkan, tapi ternyata tidak bisa transaksi. Anda bermasalah. Ketika adzan dikumandangkan, sudah pada waktunya, Anda mendengarkan hayya 'alas shalah. Segeralah kalian tegakkan salat. Hayya 'alal falah. Segeralah kalian mendatangi kesuksesan. Allahu Akbar, ada mendengar bahwa Allah itu yang maha agung, lebih agung dari segalanya. Ternyata itu semua tidak menggugah jiwa Anda. Ternyata jiwa Anda menganggap itu biasa saja. Maka itu pertanda bahwa jiwa Anda telah tertutup. Itu pertanda bahwa pintu yang ada di dalam hati Anda telah tertutup. Sehingga Anda tidak tergugah, tidak berselera. Bagikan Anda ketika disuapi madu yang seharusnya manis. Anda merasakan, oh tidak ada rasa manisnya, hambar. Maka semua orang akan bersepakat bahwa lidah Anda bermasalah. Ketika Anda tidak lagi bersemangat untuk melakukan kebajikan, maka itu pertanda Anda betul-betul sedang mengidap penyakit kronis. Padahal orang yang beriman itu, salah satu ciri bahwa mereka, iman mereka masih berkobar, iman mereka masih sehat walafiat dalam jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, iman mereka berkobar, iman mereka bertambah. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, jiwa mereka bergetar dan mereka rindu untuk bisa segera bermunajah dengan Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.